Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang enak banget, harganya murah meriah dan bikinnya juga gampang banget. Kita hari ini mau bikin tumis terong, nanti kita tambahkan tempe dan juga teri. Ini terongnya pakai terong yang ungu, Flavis bisa pakai yang hijau. Kemudian ini akan kita potong seperti ini. Kalau sudah kita akan rendam biar nanti warnanya nggak kemelirun. Kemudian di sini kita siapkan tempe. Tempenya aku siapkan sebanyak 2 papan. Kemudian tempenya akan kita potong tipis-tipis, tapi jangan terlalu kecil ya, biar nanti senada dengan terongnya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi teri. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga kita pakai bumbu yang sederhana banget, yang seadanya di kulkas ya. Kita pakai tomat. Di sini aku pakai tomat merah dan tomat hijau. Kemudian di sini kita pakai cabai hijau besar. Ini biar warna-warni aja masakannya. Di sini kita juga tambahkan lagi cabai merah keriting. Kalau mau tambah pedes banget, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian di sini kita siapkan brambang atau bawang merah. Ini juga cukup kita potong tipis-tipis aja. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita potong tipis-tipis. Kalau semua sudah disiapkan, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan goreng terongnya terlebih dahulu ya. Kita akan goreng sampai terongnya mateng. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini terongnya sudah mateng. Kita akan angkat. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan goreng tempenya. Ini tempenya juga akan kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan seperti ini, sudah agak kering ya. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Untuk terakhir kita akan goreng terinya. Nah, untuk goreng terinya di sini aku pakai minyaknya sedikit aja karena biar nggak kebanyakan. Kita akan goreng sampai terinya mateng. Kalau sudah mateng kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan tumis bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita akan tumis sampai nanti layu dan juga berbau harum. Setelah itu baru masukkan cabai merah, kemudian cabai hijau dan juga daun salam. Tomatnya nanti belakangan aja ya. Ini akan kita tumis sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan bahan-bahan yang sudah tadi kita goreng. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, dan juga kita pakai kecap. Ini kecapnya kita pakainya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, karena tadi bahan-bahannya sudah kita goreng terlebih dahulu, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Kalau kira-kira sudah mau diangkat, kita masukkan tomatnya, biar nanti pada saat dimakan itu masih seger gitu rasa tomatnya. Nah, seperti ini Flavis tumisan kita hari ini. Resepnya mudah banget, rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita tinggal siapkan di meja makan. Tinggal kita ngambil nasi anget. Wah, rasanya kalau ada lauknya kayak gini udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari kikil. Kebetulan Flavi Kasih lagi ada di Kebumen nih. Gak tau kenapa ya, kalau di sini tuh makan kikil terasa itu enak banget. Makanya aku sering banget bikin resep dari kikil. Nah, ini tadi aku beli kikilnya sebanyak setengah kilogram. Kemudian ini kikilnya aku potong kotak-kotak. Nah, ini kan ada bagian item-item. Itu nggak apa-apa Flavis, itu cuman bekas garangan. Ini udah cuci bersih kok. Kemudian setelah ini kita tambahkan bahan lainnya, yaitu tempe. Aku pakai tempe sumpil. Kemudian tempenya akan kita potong kotak-kotak. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tomat. Ini aku pakai tomatnya 3 tapi ukuran kecil. Kemudian tomatnya juga akan kita potong kotak-kotak. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu cabai hijau yang besar ya. Kemudian cabainya juga akan kita potong-potong. Tapi kalau misalnya mau tambahkan cabai merah besar juga boleh, biar warna-warni dan makin cantik masakannya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang merah dan juga bawang putih dan cabai rawit.
Kemudian di sini kita akan haluskan. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai cabai rawit dan mau diganti pakai merica, itu juga boleh banget. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita akan sisihkan. Kemudian siapkan wajan, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti warnanya kuning keemasan. Seperti ini tandanya sudah matang. Ini akan kita angkat, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kita akan gosok sampai nanti aromanya harum banget. Tambahkan lagi daun salam biar makin wangi banget. Kalau Flavis mau tambahkan lengkuas itu juga boleh banget. Kemudian masukkan kikil yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi gula jawa, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan kecap. Ini kecapnya aku pakai jenis kecap yang ringan. Kalau misalnya Flavis pakainya yang pekat, nanti ukurannya dikurangin aja ya. Kemudian tambahkan lagi air. Setelah ini kita akan masak sampai nanti airnya mendidih dan bumbunya ngeresep dan sudah asap seperti ini. Kemudian baru kita akan masukkan tempe yang sudah digoreng, cabai hijau besar, dan juga tomatnya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk sebentar. Kemudian ini sudah matang. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita pakai nasi anget. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan tempe goreng sereng lagi atau tahu goreng sereng juga nggak apa-apa, rasanya enak banget. Yang penting nasinya masih anget-anget kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari jengkol. Kebetulan adik aku tuh suka banget sama masakan dari jengkol. Hari ini aku juga mau berbagi resepnya untuk Flavis di rumah. Hari ini jengkolnya akan kita bikin sambal goreng. Wah, enak banget ya. Nah, ini jengkolnya aku siapkan sebanyak setengah kilo. Ini sudah direbus ya jengkolnya. Kemudian kita potong-potong. Setelah itu kita akan sisihkan. Nah, kemudian ini jengkolnya nggak sendirian, aku kasih temen. Kita pakai tahu, aku pakainya tahu putih. Flavis juga bisa pakai tahu yang kuning ataupun tahu yang coklat juga nggak apa-apa. Kemudian ini akan kita potong memanjang supaya nanti serasi dengan jengkolnya. Nah, kalau semuanya sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan. Kita beri sedikit minyak. Nah, kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Jangan lupa diaduk-aduk. Biarkan sampai nanti matangnya merata dan berubah warna kecoklatan seperti ini. Nah, ini tahunya sudah matang. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Nah, setelah ini baru kita akan goreng jengkolnya. Jadi senajan jengkolnya sudah direbus terlebih dahulu, masih tetap kita akan goreng lagi, tapi gorengnya nggak usah lama-lama karena nanti kalau lama-lama akan keras. Jadi serang-serang aja udah cukup. Nah, kayak gini aja udah cukup. Kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan atau bumbu sambal gorengnya. Atau bumbunya simpel banget kok di sini. Di sini kita siapkan ada cabai rawit merah dan juga cabai merah keriting. Ini supaya pedas banget, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Kemudian ada bawang putih, ada kunir, ada bawang merah, dan juga ada kemiri. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan. Asal jangan pakai chopper ya. Kalau chopper nanti dia nggak terlalu halus. Kemudian setelah ini beri sedikit air atau minyak juga boleh supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Dan bumbunya sudah halus. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini masih pakai minyak yang bekas goreng jengkol juga nggak apa-apa, cuman jumlahnya dikurangin biar nggak kebanyakan. Kemudian tambahkan lagi salam, daun jeruk, dan juga serai supaya aromanya lebih wangi lagi. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti harum dan warnanya udah berubah cantik seperti ini.
Baru kita akan masukkan jengkolnya, kemudian kita akan aduk rata lagi. Nah setelah ini kita akan masukkan santan. Di sini aku pakai santannya itu nggak encer banget juga nggak kental banget, jadi ukurannya sedang. Kemudian di sini kita aduk-aduk rata lagi. Nah setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada garam, kemudian gula pasir dan penyedap rasa. Penyedap rasanya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau pakai kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, boleh banget. Bagi Flavis yang nggak suka penyedap rasa pun juga boleh, nggak usah dipakai penyedap rasa. Rasanya udah enak dan gurih karena kita pakai bumbu yang benar-benar komplit banget. Nah ini kalau misalnya kuahnya sudah mulai mengental seperti ini, warnanya juga udah cantik banget kayak gini. Sekarang kita siap masukkan tahu yang sudah tadi kita goreng. Nah kalau tahunya udah masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar sampai bumbu tercampur rata seperti ini. Baru setelah ini kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget dimakan pakai nasi anget yang masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Ya belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan asin. Wah ini enak banget, apalagi kalau nanti kita maemnya pakai jangan gori. Kemarin aku udah bikin, kalau misalnya sudah tanya nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Nah ini selain ada ikan asin, untuk bahan-bahan lainnya di sini kita siapkan tomat. Ini aku pakai tomat merah, Flavis juga bisa pakai tomat hijau ataupun dicampur tomat merah dan hijau biar lebih berwarna juga nggak apa-apa. Kemudian ini tomatnya akan kita potong kotak-kotak. Kemudian setelah ini kita siapkan cabai hijau yang besar. Ini akan kita potong serong-serong. Ini kita pakainya agak banyak ya cabenya, karena nanti ini bukan cuma untuk bumbu Flavis, tapi nanti kita juga maem untuk lauknya. Kemudian setelah ada tomat dan juga cabai, di sini kita siapkan cabai rawit merah supaya nanti rasanya itu lebih pedes banget. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka yang pedes banget, digantikan aja pakai cabai merah yang besar ya, biar nanti masakannya lebih berwarna. Kemudian di sini kita siapkan bawang merah. Ini bawang merahnya cukup kita iris tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris, jadi masakannya hari ini praktis, cukup semua diiris, nggak ada yang diulek ataupun di blender. Kemudian kalau semua bumbu sudah siap, di sini kita akan goreng terlebih dahulu ikan asin. Ini sudah dicuci, jadi biar nggak terlalu asin ya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan juga mateng. Jangan lupa dibalik-balik ya. Kalau sudah mateng, kita akan angkat. Kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan tumis bumbu-bumbunya. Nah ini minyaknya biarin aja, aku pakai bekas minyak untuk goreng ikan asin. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Kemudian kalau sudah harum, masukkan cabai hijau dan juga cabai rawit merahnya. Kita akan gongsong lagi sampai nanti harum. Baru setelah ini kita akan masukkan ikan asinnya. Nah, tomatnya juga kita masukkan sekalian. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini namanya kecombrang Flavis. Ini aromanya tuh enak banget. Kalau aku nyebutnya ini bumbu magic namanya. Karena dia punya aroma yang khas banget. Ada beberapa orang yang nggak suka dengan kecombrang, itu boleh ditiadakan. Tapi kalau bagi Flavis yang suka, wajib untuk dimasukkan. Kemudian tambahkan lagi gula pasir dan airnya itu sedikit aja, jangan terlalu banyak, ini biar bumbunya itu lebih tercampur gitu. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, cuma diaduk-aduk sebentar, habis itu nanti kita angkat. Ini sudah mateng, sekarang kita angkat, kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget nanti kalau kita mau pakai nasi yang anget, terus ada jangan gorinya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!
Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang hampir semua orang Indonesia itu suka. Hari ini kita mau bikin masakan dari jengkol ya. Nah ini jengkolnya akan kita bikin sambal yang super enak dan super pedes banget. Nah ini jengkolnya supaya baunya nggak terlalu sengar banget, jengkolnya direbus terlebih dahulu ya. Kemudian setelah direbus kita akan potong-potong tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah dipotong tipis-tipis kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini baru kita akan tambahkan atau kita siapkan bahan-bahan lainnya. Nah di sini kita siapkan ada tempe. Ini tempenya aku siapkan sebanyak kurang lebih 200 gram. Kemudian di sini tempenya juga akan kita potong tipis-tipis memanjang biar senada dengan jengkolnya. Nah, kalau tempenya sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Setelah ini baru kita akan siapkan bumbu sambalnya. Itu bumbu sambalnya di sini udah komplit banget. Di sini aku pakai cabai rawit dan juga cabai merah keriting yang agak banyak biar nanti pedes banget. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi kemiri. Kemudian di sini ada kunir, ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Tapi juga bisa ngulek kalau mau. Nah ini tambahkan sedikit air biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Atau kasih minyak pun juga boleh, nggak harus air. Kalau sudah halus, sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan kering seperti ini. Ini tandanya sudah matang. Kemudian kita akan angkat, kita sisihkan. Baru kita akan goreng jengkolnya. Ini goreng jengkolnya nggak usah sampai terlalu yang kering banget, karena nanti malah takutnya keras, karena tadi kan sudah direbus, sudah empuk. Nah ini kita gorengnya sebentar aja. Nah kira-kira kayak gini Fluffies, gorengnya seperti ini aja. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini minyaknya aku kurangin biar nggak kebanyakan ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian tambahkan lagi daun salam. Ini daun salamnya karena lebar-lebar banget, jadi aku potek-potek dan lebih kecil. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum banget dan udah nggak ada bau langu cabenya. Kira-kira udah mateng kayak gini, tapi sudah tanek. Baru kita akan tambahkan lagi sedikit air. Nah setelah ini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti mendidih lagi bumbunya. Kemudian baru setelah ini kita akan masukkan tempe dan juga jengkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata, dan kita akan sedikit kecilkan apinya biar bumbunya lebih ngeresep. Nah pada saat terakhir kita tambahkan lagi lenca atau cikokak kalau misalnya Fluffies mau, kalau enggak juga ditiadakan nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti dia agak sedikit kering seperti ini. Nah ini udah mateng, aromanya udah harum banget, rasanya juga udah enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah ini enak banget kalau kita makan pakai nasi yang masih hangat, masih kemebul. Untuk sarapan enak, untuk makan malam enak, untuk makan siang juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan tahu. Kebetulan Fluffy Kasih itu suka banget sama yang namanya tahu, apalagi tahu di tempatnya Fluffy Kasih di Kebumen. Itu benar-benar enak banget. Dan hari ini kita akan bikin semur tahu ya. Kemudian
Untuk bahan-bahannya di sini kita siapkan ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga ada merica bulat. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Nah, ini biar lebih gampang halusinnya, beri sedikit air ataupun minyak juga boleh. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang siapa masaknya? Siapkan wajan dan beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong bumbunya, biarkan sampai nanti berbau harum dan warnanya dia sudah mulai kecoklatan. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun salam, serai, kemudian ada lengkuas, jahe. Di sini ada kayu manis, kemudian di sini ada kembang lawang. Kemudian di sini ada cengkeh dan di sini kita tambahkan lagi kapulaga. Sekarang kita akan gongsong lagi bumbunya beserta dengan bumbu aromatik lainnya. Biarkan semua bahan sampai nanti berbau harum banget. Nah, kira-kira tekstur warnanya udah kayak gini, Fluffy, sudah mulai kecoklatan dan ini benar-benar sudah wangi banget. Baru kita akan masukkan tahunya. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Oh ya, selain pakai tahu jenis kuning kayak gini, Fluffy juga bisa pakai tahu coklat ataupun Fluffy juga bisa pakai tahu putih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada gula pasir secukupnya, gula pedas secukupnya, garam secukupnya. Sebenarnya kalau bikin semur itu enaknya pakai gula Jawa, Fluffy. Cuman gula Jawanya Fluffy kasih itu lagi habis, jadi nggak apa-apa pakai gula putih aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Nah, pertama-tama kita akan masak pakai api besar dulu sampai nanti mendidih. Baru setelah itu kita kecilkan apinya. Nah, kita akan terus masak, jangan lupa sesekali diaduk. Biarkan sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget ke dalam tahunya. Jadi benar-benar kita pakai api yang cenderung kecil ya, supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep banget ke dalam tahunya. Sampai nanti dirasa sudah cukup matang dan meresap kayak gini. Nah, ini sudah enak banget rasanya. Ini sudah siap kita hidangkan di meja makan. Ini cocok banget kalau misalnya Fluffy mau maem nasi uduk, ini cocok banget untuk lauk pendamping, ataupun mau pakai nasi putih pun juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Ini kita siapkan terongnya sebanyak 2 karena aku pakai terongnya yang besar. Kalau misalnya Fluffy pakai yang kecil boleh ditambahkan. Dan karena ini besar jadi kita akan belah jadi 2 bagian. Kemudian kita potong beberapa bagian lagi tapi jangan sampai putus ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai pete. Wah, ini makanan favoritku banget, Fluffy. Pokoknya kalau judulnya udah pete itu mau dicemplungin ke masakan apa aja enak banget. Apalagi kita hari ini mau bikin sambal terong, terus nanti kita kasih pete. Wah, ini akan jadi makanan favorit Fluffy Kasih sepanjang minggu ini. Dan ini petenya akan kita kupas terlebih dahulu ya. Kemudian setelah petenya selesai kita kupas, kita akan siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan ada tomat merah, kemudian ada cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit merah dan putih, boleh juga tambahkan yang hijau. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan juga nggak boleh ketinggalan ada kencurnya. Nah, ini supaya nanti gorengnya lebih cepat mateng. Tomatnya akan kita potong menjadi beberapa bagian, dan juga supaya nggak meletus-meletus, cabainya akan kita potek-potek. Setelah ini kita siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu terong yang sudah tadi kita potong-potong. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti terongnya matang, tapi jangan sampai terlalu lanyet ya, karena goreng terong itu nggak perlu lama-lama, cuma sebentar aja dia udah matang. Jangan lupa sampai bolak-balik biar nanti matangnya merata. Nah, seperti ini Fluffy, ini terongnya sudah matang, warnanya juga cantik banget, matangnya pas banget. Sekarang kita akan angkat
Kemudian setelah ini kita akan goreng bahan lainnya. Dan sekarang kita akan goreng peteknya. Kalau petek sesuai dengan selera Fluffy aja, mau digoreng boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalaupun mau digoreng, gorengnya sekelebatan aja, kayak gini aja. Sekarang kita akan goreng bahan-bahan sambalnya. Tadi ada cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, dan nggak ketinggalan ada kencur supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget. Setelah semua bahan sambal matang, kita akan angkat, kita siapkan dalam cobek, kemudian kita akan ulek sampai nanti halus ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, sekarang kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan gula merah atau gula Jawa, kemudian garam secukupnya. Kalau Fluffy mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, ataupun kaldu jamur, boleh. Kalau enggak juga rasanya udah enak banget. Nah, ini kita akan haluskan sampai nanti tercampur rata. Nah, kalau sudah rata baru kita akan masukkan, tadi ada bahan-bahan seperti terong dan juga ada peteknya. Wah, ini enak banget, cocok banget kalau misalnya pakai ayam goreng, lele goreng, bebek goreng. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan sayur campur-campur atau capcay. Sebenarnya resep ini adalah resep Chinese food ya, tapi hari ini aku mau bikin yang seleranya Indonesia atau lebih tepatnya orang Jawa deh. Di sini kita siapkan bahan-bahan, ada wortel, kemudian kembang kol dan juga sawi putih. Nah, di sini untuk bahan tambahannya aku pakai dada ayam. Fluffy bisa pakai ayam jenis lain, misalnya paha juga kalau mau ya. Kemudian untuk bumbunya di sini kita siapkan bawang putih dan juga merica bulat. Fluffy bisa pakai merica bulat, bisa juga pakai merica bubuk sesuai dengan seleranya Fluffy saja. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti harum dan warnanya sudah mulai kecoklatan, tapi jangan sampai coklat banget. Kemudian masukkan ayamnya. Di sini kita akan masak ayamnya sampai mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, di sini baru kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai wortelnya setengah mateng. Baru masukkan air. Kemudian tambahkan garam, gula pasir, dan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Fluffy. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, kita akan masukkan kembang kolnya. Kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti kembang kolnya sudah setengah mateng. Baru untuk terakhir kita akan masukkan sawinya. Kemudian kita akan masak sampai mateng. Nah, bagi Fluffy yang mungkin belum tahu kalau misalnya versi Chinese food itu gimana sih, biasanya kalau versi Chinese food itu ada bumbunya, misalnya kecap asin, saus tiram, dan juga minyak wijen. Nah, kebetulan sekarang aku tinggal di Jawa dan orang-orang di rumah itu pada nggak terlalu suka dengan rasa Chinese food. Kalau aku sendiri suka, tapi keluarga aku tuh kurang suka. Jadi aku hari ini bikin menunya yang bikin keluarga aku suka. Kemudian untuk terakhir kalinya kita akan siram dengan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air ya, supaya nanti kuahnya kental. Nah, kemudian masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk biar warnanya cantik dan rasanya masih krius-krius. Seperti ini aja, ini udah mateng. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget dan ini pas banget untuk lidahnya orang Indonesia. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana dan enak banget. Kita mau bikin telur balado mata sapi. Pertama-tama kita kacaukan telur, kemudian telurnya akan kita goreng ceplok, atau yang bisa kita sebut itu telur mata sapi ya. Kemudian kita akan masak sampai mateng. Nah, telur balado mata sapi ini bisa kita pakai nasi putih ataupun nasi uduk ataupun nasi kuning. Cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Nah, ini kalau sudah mateng,
kita akan angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan lanjut menggoreng lagi. Ini tadi aku belinya telurnya sebanyak setengah kilogram ya, isinya 9. Jadi mau langsung aku masak semuanya aja, karena anak-anak tuh suka banget sama telur mata sapi kalau di balado. Ini kan kita goreng sampai matang juga. Kalau sudah matang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu sambal ladonya, sambal beladonya. Di sini kita siapkan cabai merah keriting, kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Wis ini aja. Ini akan kita blender. Jangan lupa nanti kita kasih sedikit air ataupun minyak untuk menghaluskan bumbunya. Ini sudah halus. Sekarang siapkan wajan dan minyak. Ini minyaknya masih bekas goreng telur tadi ya, nggak apa-apa, kita pakai untuk menumis bumbunya. Kita akan tumis bumbunya sampai nanti harum dan nggak ada bau languknya. Kemudian masukkan gula merah atau gula putih, kemudian garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis aja ya. Kemudian kita akan masak lagi, pokoknya sampai nanti bumbunya bener-bener nggak ada bau languknya dan rasanya tuh udah enak banget. Dan teksturnya kayak gini, cantik banget ya warnanya. Kemudian baru kita akan masukkan telur yang sudah kita ceplok-ceplok. Kemudian kita akan aduk rata. Nah di sini kita masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, karena sambalnya udah mateng, telurnya juga udah mateng. Kita tinggal aduk sebentar aja, udah cukup. Yang penting udah rata, udah cukup. Dan sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk nasi putih ataupun nasi uduk ataupun nasi kuning. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.